Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alma Putri Alifka, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 6 Institut Para Hikmah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai pasar modal pada sekuritas syariah, efek beragun aset syariah. Yang pertama, skema penerbit sekuritas syariah. Proses sekuritas aset syariah secara umum tidaklah berbeda dengan proses sekuritas aset konvensional. Namun demikian, tidak seluruh jenis aset yang disekuritasi secara konvensional dapat disekuritasi secara syariah. Hal ini dikarenakan dalam transaksi syariah diharamkan adanya pengalihan aset, pembayaran, dan pengaduan unsur riba dan judi serta gharar. Selain itu, aset tidak semua jenis aset diperjualbelikan. Hal ini berbeda dengan sekuritas konvensional. Dalam skema transaksi sekuritas syariah, pihak yang melakukan sekuritas tidaklah memberi piutang, namun terhadap transaksi pengalihan yang masih bersifat piutang tidak terdapat perbedaan pendapat ulama jika transaksi tersebut mengandung akad hiwala. Namun untuk transaksi yang sifatnya jual beli piutang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, yang menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim membolehkan transaksi tersebut dengan syarat tidak adanya riba, sedangkan jumhur ulama melarang transaksi tersebut karena adanya unsur dari resiko yang tidak dapat membayar atau gharar. Cara syariah di Indonesia, jual beli utang piutang tidak diperkenankan untuk dilakukan. Nah, dalam skema pembentukan dan penerbitan efek beragun aset syariah harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terdapat jual beli piutang dari kreditur awal ke pihak yang melakukan sekuritas. Pelaksanaan sekuritas syariah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan menggunakan SPV atau tanpa SPV. Beberapa skema transaksi yang dapat dilakukan dalam rangka sekuritas syariah antara SPV dan originator menggunakan akad ijarah, mudharabah, dan musyarakah sebagai akad utama. Nah, selain dari akad-akad utama tersebut, terdapat dalam skema penerbitan sekuritas syariah juga mencakup akad-akad pendukung seperti akad wakalah, hawala, dan hafalah. Untuk akad mudharabah, walaupun akad ini memiliki resiko bagi hasil antara investor dan pengelola investasi telah ditetapkan, namun resiko yang dihadapi oleh para investor yaitu terutama berkaitan dengan ketidakpastiannya jumlah aliran kas yang diterima. Hal ini disebabkan oleh aliran kas tersebut berkaitan dengan aliran kas yang underlying aset yang bersifat tidak tetap. Nah, selanjutnya akad musyarakah, di mana akad ini beresiko bagi investor lebih besar dibandingkan dua akad sebelumnya. Hal ini dikarenakan investor yang dianggap merupakan partner dari pengelola investasi, sehingga resiko yang dihadapi oleh pengelola investasi didistribusikan secara profesional kepada para investor. Adapun akad wakalah diperlukan untuk mengkoordinir peran pihak yang mewakili kepentingan investor, misalnya dalam penerimaan pendapat dari aliran kas berasal dari underlying aset, di mana akad hawala diperlukan dalam hal yang terdapat dari skema pinjaman oleh pihak terutama terhadap transaksi sekuritas aset syariah. Skema pembentukan sekuritas aset syariah dengan menggunakan sistem ijarah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, originator atau kreditur awal memberikan sewa dari berbagai macam jenis existing aset seperti mobil kepada para penyewa dengan akad ijarah. Dan yang kedua yaitu originator atau kreditur awal mensekuritasi kontrak ijarah dari semua mobil yang disewakan tanpa mengklasifikasi jenis mobil tersebut.
Yang ketiga yaitu terbit sebuah sertifikat yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat, investor membeli sertifikat at discount, di mana dilihat dari hadis nomor 2B Fatwa nomor 46/DSN/MUI/2 tahun 2005 tentang potongan tagihan murabahah dan tahapan Islamic Asset Securitization atau ijarah less contact with hedging, di mana yang pertama originator atau kreditur awal memberikan sewa berbagai macam jenis mobil kepada para penyewa dengan akad ijarah. Yang kedua yaitu originator atau kreditur awal bersekuritasasi kontrak ijarah dari masing-masing kelompok atau jenis mobil. Yang ketiga yaitu penerbitan sekuritas dari masing-masing kelompok atau jenis mobil yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat yaitu investor membeli sertifikat dari kelompok atau jenis mobil tertentu, dilihat dari hadis nomor 2B Fatwa nomor 46/DSN/MUI/2 tahun 2005 tentang potongan tagihan murabahah. Poin selanjutnya yaitu jenis aset dan pengalihan aset. Dari jenis aset keuangan, dalam definisi aset beragun, efek beragun aset konvensional yang telah dijelaskan sebelumnya, disebutkan bahwa jenis aset keuangan yang menjadi agunan dalam ABA adalah berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul dari kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit atau arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lainnya yang berkaitan dengan aset-aset keuangan tersebut. Praktik sekuritas aset syariah di luar negeri dapat diadopsi di Indonesia. Dari uraian praktek sekuritas aset syariah di luar negeri, baik aset dari Timur Tengah, Asia, Eropa maupun Amerika Utara, dapat diidentifikasi dari beberapa karakteristik yang melekat pada penerbitan ABI syariah di luar negeri, yaitu adanya pengalihan aset dari originator kepada SPV, aset yang dialihkan berupa aset real dan tagihan-tagihan, perlunya peningkatan untuk ABI yang diterbitkan, dan pengalihan aset tersebut dalam bentuk true sale dan sale with recourse. Beberapa karakteristik tersebut mungkin tidak dapat diaplikasikan di suatu negara yang pemahaman fikih muamalah berbeda dengan negara lainnya. Oleh karena itu, untuk melihat apakah ABI syariah di luar negeri dapat diadopsi di Indonesia, perlu dipahami bahwa infrastruktur yang ada di Indonesia, khususnya regulasi baik konvensional maupun syariah yang mengatur mengenai ABI. Nomor 9.A.14 diatur mengenai akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan ABI syariah. Akad-akad yang telah dikenal dalam penerbitan efek syariah di Indonesia yaitu ijarah, murabahah, wakalah, dan kafalah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di pasar modal Indonesia, ABI syariah di Indonesia akan mempunyai karakteristik sebagai berikut. ABI syariah berbentuk KINKA atau KIK, di mana aset yang dialihkan harus merupakan aset real, bukan merupakan tagihan piutang. Aset tersebut harus menghasilkan arus kas, adanya true sale dari originator ke KIK, dan akad-akad yang dapat digunakan adalah akad ijarah, mudharabah, kafalah, dan wakalah.
Dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa dalam efek beragun aset berbentuk surat utang, SPV membeli kumpulan aset keuangan dari kreditor asal dan menerbitkan surat utang, mendukung suatu transaksi sekuritas yang tidak bersifat permanen, namun hanya sementara waktu sampai berakhirnya fungsi dan tugas SPV dalam transaksi sekuritas tersebut. Namun sampai saat ini sekuritas dengan menggunakan konsep perusahaan sebagai SPV sesuai dengan purpose tersebut belum ada penerapannya di Indonesia. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi mengenai pasar modal pada sekuritas syariah, efek beragun aset syariah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.